Yo sobat, apa kabar? Ya tentunya selalu memiliki kabar yang selalu dalam berkelimpahan ya. Di monolog podcast kali ini saya pengen membagikan ya, kalau sebenarnya uang itu bisa beranak juga loh. Bukan hanya kita binatang, tapi uang itu bisa beranak. Bagaimana sih kok uang itu bisa beranak? Nah, kita jelaskan di sini ya. Uang beranak itu bukan berarti dia bisa melahirkan atau dirinya itu bertelur dan mengerami telurnya lalu memiliki keturunan, bukan seperti itu. Namun di sini adalah bagaimana uang itu berkembang biak dari yang jumlahnya sedikit bisa menjadi banyak, dan ada beberapa hal yang memang harus dilakukan agar uang itu bisa berkembang biak dan dia justru semakin banyak dari yang kita miliki saat ini. Ini bukan hal yang mustahil dan ini bukan hal yang mengada-ada, ini adalah sesuatu yang nyata dan teman-teman bisa melakukannya. Saya yakin karena teman-teman yang mendengarkan atau menonton video ini itu adalah orang-orang yang hebat, memiliki sebuah pancaran pikiran yang sangat luar biasa. Tentu saja pikiran-pikiran yang positif dan membuat hidupnya jauh lebih makmur. Hal yang pertama itu adalah dimana kita itu menaruhnya. Semacam kalau itu sebuah binatang peliharaan adalah kandangnya itu di mana dan kita menaruhnya itu di mana biar dia berkembang biak, dia bisa jadi banyak dari jumlah yang seadanya atau jumlah yang sedikit. Nah gini, teman-teman mungkin ya memiliki uang ditaruhnya di celengan, atau mungkin dengan cara klasik ditaruhnya di bawah bantal atau ditaruh di mana terserah. Tapi hati-hati, nanti dimakan rayap terus teman-teman itu udah nggak ada gunanya lagi uangnya dan itu bahaya. Dan seperti hal yang saya sebut tadi, itu tidak akan pernah membuat uang kita ini berkembang biak dan dia menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Lalu kita menaruhnya di mana? Teman-teman bisa menaruhnya di sebuah investasi, apapun itu investasinya. Mungkin teman-teman itu menaruhnya untuk investasi emas. Mungkin teman-teman menaruhnya di investasi, ya mungkin tanah bisa ya, properti yang nilainya setiap tahun itu naik. Kalau kita menaruhnya di situ, mungkin kita butuh waktu bertahun-tahun untuk dia selalu berkembang. Tapi ya nggak ada masalah, karena apa? Yang dihasilkan akan jauh lebih banyak lagi dari yang kita miliki sekarang. Mungkin kalau itu dirasa wah uangnya belum cukup kalau untuk investasi seperti itu. Nah kita bisa menginvestasikan uang kita itu ke sektor saham. Nah kita pilih nih sektor saham apa aja yang dia memiliki nilai itu setiap tahunnya naik secara luar biasa dan bisa menjadikan uang kita jauh lebih banyak dari saat kita memulainya. Dan untuk kita memulai investasi saham tidak perlu modal yang sangat besar. Teman-teman bisa memulainya dari cukup 100.000 rupiah saja. Dan teman-teman bisa belajar di situ untuk investasi ya, biarkan aja. Misalkan hari ini kita 100.000, ya udah kita belikan sebuah perusahaan yang itu memiliki fundamental perusahaan yang bagus ya. Jadi secara keuangan, secara manajerial itu bagus ya. Nah dari situ nanti teman-teman bisa tunggu aja berapa tahun ke depan ya. Tapi usahakan setiap bulan teman-teman menambah nilai investasinya. Agar apa? Ya agar semakin banyak. Kalau Anda cuman 100.000, Anda tunggu setahun misalkan atau 10 tahun lah. Kalau setahun nilainya belum begitu kelihatan, Anda tunggu 10 tahun atau mungkin kalau nggak sabar ya 5 tahun lah. Nah nanti bisa dilihat itu perkembangannya bagaimana. Uang kita jadi berapa di situ ya. Semakin banyak kita masukkan untuk membeli sebuah saham perusahaan yang memang kinerjanya bagus, ya kita akan segera mendapatkan nilai uang yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan itu bisa dimulai dari kapan saja karena nggak ada syarat khusus. Yang penting Anda memiliki rekening dan Anda memiliki kartu identitas berupa KTP. Ya udah, itu udah cukup. Lalu kita juga harus memberikan terapi nih. Wah, terapinya gimana nih ke uang nih? Wah, kayak orang aja ya. Kita harus melakukan terapi biar dia semakin nyaman, semakin rileks. Nah, ya terapinya kepada uang itu adalah dengan kita memberikan masukan-masukan ke dia. Misalkan kita beri dia panggilan yang khusus. Misalkan nih untuk uang 100 ribuan mungkin kita bisa bilang si ganteng. Terus kalau untuk uang 50 ribuan kita bilang halo cantik. Nah
Itu terapi, itu apa? Dia merasa diperhatikan karena kita ada komunikasi dengannya. Namun kalau ingin melakukan seperti itu, usahakan jangan ada orang lain. Jadi cukup teman-teman sendiri aja yang tahu. Kalau ada orang lain, bisa saja dianggap teman-teman ini ya mungkin kurang gitulah pikirannya ya. Tahu sendiri ya yang saya maksud kurang. Setelah kita melakukan terapi seperti itu, kita sayang-sayang uangnya, atau mungkin setiap uang kita panggil sayang, kita kasih tahu dia, yuk panggil yuk teman-temannya yuk untuk datang yuk. Kamu biar nggak sendirian di sini, biar kamu rame. Nah, kamu ikut aku itu kan nyaman. Kamu ikut aku itu bahagia. Kamu ikut aku itu selalu bertumbuh. Ajak teman-temannya ke sini ya dengan segala kemudahannya dalam berbagai bentuk dan rupanya. Yuk datang yuk. Aku siap menerimanya dan aku siap memelihara kalian hingga kalian jauh lebih banyak lagi dan menjadi bagian dari hidupku yang selalu ada dan selalu menemaniku di setiap saat. Nah, setelah itu kita udah kasih terapinya, kita kasih juga yang namanya motivasinya. Yuk, ganteng yuk, cantik yuk, hebat yuk, kalian bisa mengundang bagian-bagian kalian yang lain ya untuk datang ke sini dan menjadi penghuni dompetku, penghuni rekeningku, penghuni tasku, penghuni laciku. Ya, mungkin juga penghuni sakuku. Nah, pokoknya kasih dia motivasi yang biar dia itu memiliki tarikan untuk teman-temannya. Sehingga dia nggak sendirian nih, misalkan berada di rekening, berada di dompet, biar semakin rame dan kita semakin makmur dalam kehidupan. Ya, itu mungkin terdengar konyol ya, namun itu adalah sebuah kenyataan yang teman-teman sendiri bisa terapkan dalam hidupnya. Teman-teman bisa menjalankannya itu mulai sekarang. Dan ingat, saat kita melakukan itu jangan pernah pikirkan kondisi kita saat ini. Ya, saya selalu bilang jangan pikirkan kondisi saat ini. Saat ini Anda siapa? Tapi rancanglah hidup Anda itu untuk ke depan. Anda itu siapa? Dengan kehidupan yang berbeda. Tentunya jauh lebih makmur, lebih berkelimpahan, dan jauh lebih hebat lagi ya. Jangan menjadi nobody, kita harus menjadi somebody. Dan di situ kita akan menjadi orang-orang terpilih. Sebenarnya kita lahir ini adalah orang-orang terpilih dan kita menjadi orang-orang yang hebat. Karena teman-teman menemukan channel ini itu bukan karena kebetulan. Karena ini kita sudah dipertemukan oleh semesta dan kita bisa belajar bersama di channel ini. Jadi setelah itu teman-teman banyak mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman yang mungkin bisa diskusi bareng di sini juga. Nah, nanti kita akan diskusi banyak hal. Terus kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang itu tentu saja bisa menghasilkan uang. Nah, teman-teman jangan pernah khawatir ya. Masa depan kita itu adalah kita sendiri yang menentukan dan kita menggambarkan segala sesuatu. Fokuskan pada apa yang kita inginkan saja. Jangan pernah kita fokus pada hal yang kita takutkan. Jangan pernah kita juga fokus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Sama-sama ditarik. Sama-sama akan menjadi sebuah kenyataan. Kita fokus aja dengan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita inginkan, dan hal-hal yang itu menurut kita adalah sebuah dorongan untuk kita jauh lebih hebat lagi dalam kehidupan. Tentu saja damai, tenang, dan berkelimpahan. Nah, itulah yang harus kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita. Uang bisa beranak dan uang bisa jauh lebih banyak ketika kita udah tahu ilmunya. Dan meskipun kita sudah tahu ilmunya, kita harus menerapkannya juga agar kita selalu berkembang dalam kehidupan. Semoga terharu. Bye bye.